Apakah kamu pernah merasa stuck dalam hidupmu, terjebak dalam kebiasaan buruk yang sulit diubah, atau merasa sulit untuk memulai kebiasaan baik? Kita semua pernah merasakannya, terutama di zaman sekarang ketika tekanan untuk sukses sangatlah tinggi. Bayangkan jika setiap hari kamu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri hanya dengan melakukan perubahan kecil. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi, ini adalah kenyataan yang bisa kita capai dengan memahami dan menerapkan konsep dari Atomic Habits. Buku ini tidak hanya memberikan teori, tapi juga langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di zaman yang serba cepat ini, kita seringkali terburu-buru untuk mencapai tujuan besar tanpa menyadari pentingnya langkah kecil yang konsisten. Kita merasa tertekan oleh ekspektasi dan media sosial yang menampilkan kesuksesan instan. Tapi sebenarnya, kesuksesan yang sejati dibangun dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Inilah yang akan kita pelajari dari buku Atomic Habits. James Clear mengajarkan kita bagaimana perbaikan 1% setiap hari dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Dengan prinsip ini, kita bisa mengatasi rasa malas, menghilangkan kebiasaan buruk, dan membangun kebiasaan baik yang akan mendukung impian dan tujuan kita. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sastra Berbisik. Di channel ini, kita akan menjelajahi dunia buku dan sastra yang populer di dunia dengan cara yang santai dan mendalam. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah berada dalam posisi yang paling nyaman. Ambil tempat duduk yang enak, siapkan minuman favoritmu, dan pastikan suasana sekitarmu tenang. Dan mari kita mulai perjalanan kita menuju pengetahuan baru yang akan menambah wawasan kita. Prinsip 1% lebih baik. Bayangkan jika setiap hari kamu bisa menjadi 1% lebih baik. Kedengarannya kecil, bukan? Namun, inilah prinsip utama dari Atomic Habits. James Clear mengajarkan bahwa perubahan kecil setiap hari dapat membawa perubahan besar dalam hidupmu seiring waktu. Perbaikan kecil yang konsisten bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Sejarah olahraga memberi kita contoh yang kuat tentang prinsip ini. Tim bersepeda Inggris yang dulunya dianggap lemah berhasil meraih banyak kemenangan setelah menerapkan prinsip perbaikan 1%. Mereka fokus pada peningkatan kecil dalam setiap aspek, dari kualitas saddle hingga pola tidur atlet. Hasilnya, mereka menjadi juara dunia. Bagi kita, ini bisa berarti hal-hal kecil seperti membaca satu halaman buku setiap hari, berolahraga selama 10 menit, atau bahkan hanya bangun sedikit lebih awal. Setiap langkah kecil ini akan menambah sesuatu yang besar seiring waktu. Kamu tidak perlu menunggu untuk melakukan perubahan besar, mulailah dari hal yang kecil. Bayangkan jika kamu terus meningkat 1% setiap hari selama setahun, pada akhir tahun, kamu akan menjadi 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Ini adalah kekuatan dari kebiasaan Atomic Habit. Perubahan kecil yang konsisten akan membawa dampak besar. Fokus pada sistem, bukan tujuan. Seringkali kita terlalu fokus pada tujuan besar tanpa memikirkan sistem yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. James Clear menekankan pentingnya sistem. Misalnya, jika tujuanmu adalah mendapatkan nilai bagus, fokuslah pada sistem belajar yang baik. Dengan memiliki sistem yang tepat, tujuanmu akan tercapai secara otomatis. Sejarah mencatat kesuksesan perusahaan besar yang berfokus pada sistem. Toyota dengan metode Kaizen menerapkan perbaikan berkelanjutan dalam proses produksi mereka. Hasilnya, mereka menjadi salah satu produsen mobil terbesar dan terbaik di dunia. Ini semua berkat fokus pada sistem. Dalam hidup kita, ini bisa berarti menetapkan rutinitas harian yang mendukung tujuan kita. Misalnya, jika kamu ingin lebih sehat, buatlah sistem yang mencakup pola makan sehat, olahraga rutin, dan tidur yang cukup. Fokus pada sistem ini dan kesehatanmu akan meningkat secara alami. Ketika kita fokus pada sistem, kita tidak akan terlalu terbebani oleh tekanan untuk mencapai tujuan besar. Kita bisa menikmati proses dan melihat kemajuan kecil yang kita buat setiap harinya. Ini membuat perjalanan menuju tujuan kita lebih menyenangkan dan berkelanjutan. Jadi, alih-alih hanya menetapkan tujuan, cobalah fokus pada sistem yang mendukungnya. Dengan begitu, tujuanmu akan tercapai dengan sendirinya tanpa tekanan yang berlebihan. Lingkungan yang mendukung.
Lingkungan kita sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Clear menjelaskan bahwa kita harus menciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan baik dan menghambat kebiasaan buruk. Misalnya, jika kamu ingin rajin membaca, letakkan buku di tempat yang mudah dijangkau dan singkirkan gangguan seperti ponsel. Dalam sejarah, kita bisa melihat bagaimana lingkungan mempengaruhi kebiasaan masyarakat. Pada tahun 1960-an, pemerintah Belanda mengubah infrastruktur kotanya untuk mendukung bersepeda. Hasilnya, bersepeda menjadi kebiasaan yang populer dan sehat di seluruh negeri. Ini adalah contoh bagaimana perubahan lingkungan dapat mengubah kebiasaan. Bagi kita, ini bisa berarti menciptakan ruang kerja yang bersih dan teratur, mengatur rumah agar mendukung gaya hidup sehat, atau bahkan hanya menghindari tempat-tempat yang mendorong kebiasaan buruk. Lingkungan yang mendukung akan membuat kebiasaan baik menjadi lebih mudah dilakukan. Bayangkan jika kamu ingin mengurangi waktu menonton TV. Letakkan remote TV di tempat yang sulit dijangkau dan ganti dengan buku di meja samping tempat tidurmu. Dengan cara ini, kamu akan lebih cenderung mengambil buku daripada menonton TV. Lingkungan yang mendukung kebiasaan baik akan memudahkan kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Sebaliknya, lingkungan yang tidak mendukung akan membuat kita lebih sulit untuk menghindari kebiasaan buruk. Jadi, mulailah dengan mengubah lingkunganmu. Hukum 4 langkah. Kebiasaan terbentuk melalui 4 langkah. Isyarat, keinginan, respons, dan imbalan. Isyarat adalah pemicu yang memulai kebiasaan. Keinginan adalah motivasi untuk melakukan kebiasaan. Respons adalah tindakan yang kita ambil, dan imbalan adalah hasil dari kebiasaan tersebut. Memahami langkah-langkah ini bisa membantu kita mengendalikan kebiasaan kita. Sejarah juga menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam kebiasaan dapat mengubah arah hidup seseorang. Contohnya, Thomas Edison, yang rutin bekerja berjam-jam setiap hari, mempraktikkan 4 langkah ini hingga akhirnya menemukan bola lampu. Dia menciptakan isyarat dengan menyiapkan alat-alatnya, keinginan untuk menemukan cahaya yang tahan lama, respons dengan eksperimen terus-menerus, dan imbalan berupa keberhasilan penemuannya. Untuk membentuk kebiasaan baik, kita perlu mengenali isyarat yang memicu kebiasaan tersebut dan membuatnya lebih jelas. Kemudian, tingkatkan keinginan dengan membuat kebiasaan itu lebih menarik. Pastikan respons mudah dilakukan dan imbalan yang memuaskan. Misalnya, jika kamu ingin membiasakan diri berolahraga, letakkan sepatu olahraga di tempat yang terlihat sebagai isyarat. Lalu, bayangkan tubuh yang sehat sebagai keinginan, mulai dengan latihan ringan sebagai respons, dan rasakan kepuasan setelah berolahraga, yaitu imbalan. Dengan cara ini, kamu akan lebih mudah membentuk kebiasaan baik. Memahami hukum 4 langkah ini memberikan kita kontrol lebih besar atas kebiasaan kita. Kita bisa memanfaatkan langkah-langkah ini untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Identitas dan kebiasaan. Mengubah kebiasaan dengan mengubah identitas diri adalah konsep penting dalam Atomic Habits. Alih-alih mengatakan, "Saya ingin berhenti merokok," katakan, "Saya bukan perokok." Mengubah cara pandang diri kita akan membuat kita lebih mudah mempertahankan kebiasaan baik. Kisah inspiratif datang dari Nelson Mandela, yang mengubah identitasnya dari seorang tahanan menjadi simbol perjuangan melawan apartheid. Pada tahun 1962, Mandela ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kegiatan anti pemerintah. Dia diasingkan ke Pulau Robben, di mana dia menghabiskan 27 tahun dalam tahanan politik. Meskipun di dalam penjara, Mandela tetap menjadi simbol perjuangan melawan apartheid. Dia memimpin gerakan perlawanan dari balik jeruji besi, menolak tawaran pembebasan bersyarat yang menuntut dia meninggalkan prinsipnya. Pada tahun 1990, setelah tekanan internasional yang kuat dan perubahan politik di Afrika Selatan, Mandela dibebaskan dari penjara. Pada tahun 1994, Mandela terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum pertama yang demokratis di Afrika Selatan. Perubahan identitas ini menginspirasi kebiasaan dan tindakan yang akhirnya membawa perubahan besar bagi Afrika Selatan. Untuk kita, ini berarti mengubah cara kita melihat diri sendiri dalam konteks kebiasaan yang ingin kita bentuk.
Jika kamu ingin menjadi pembaca yang rajin, lihat dirimu sebagai seorang pembaca. Jika kamu ingin menjadi lebih sehat, lihat dirimu sebagai orang yang hidup sehat. Identitas yang kuat akan mendukung kebiasaan yang kita bangun. Ketika kita melihat diri kita sebagai seseorang yang memiliki kebiasaan baik, kita akan lebih mudah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan identitas tersebut. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kebiasaan baik tetap bertahan. Jadi, mulai sekarang, cobalah ubah cara pandangmu tentang diri sendiri. Lihat dirimu sebagai orang yang memiliki kebiasaan baik yang ingin kamu bentuk. Dengan cara ini, kebiasaan tersebut akan menjadi bagian dari identitasmu. Dari video kali ini, kita semua dapat menarik kesimpulan. Perbaikan 1% setiap hari. Fokus pada peningkatan kecil setiap hari untuk mencapai hasil besar dalam jangka panjang. Sistem bukan tujuan. Fokus pada proses dan sistem yang mendukung kebiasaan, bukan hanya pada hasil akhir. Lingkungan yang mendukung. Buatlah lingkungan yang memudahkan kebiasaan baik dan menghambat kebiasaan buruk. Hukum 4 langkah. Kebiasaan terbentuk melalui isyarat, keinginan, respons, dan imbalan. Maka fokuslah untuk membentuk kebiasaan berdasarkan hukum 4 langkah ini. Identitas dan kebiasaan. Mengubah kebiasaan dengan mengubah cara pandang diri dan identitas kamu. Jadi itulah beberapa pelajaran penting dari buku Atomic Habits yang bisa membantu kita, anak muda, untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Ingat, perubahan kecil setiap hari akan memberikan hasil yang besar. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel Sastra Berbisik. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.